kembali lagi di Tipot Tourism Podcast. Nah, di episode kali ini kita bakalan berbicara santai, ngobrol, namun penuh wawasan. Sebelum itu, perkenalkan aku Grace. Dan aku Rangga. Kami merupakan mahasiswa Universitas Riau jurusan Pariwisata Angkatan 25. Nah, di episode kali ini kami bakalan nemenin sobat-sobat Tipot untuk berbincang seputar Duta Wisata. Nah, Kak Grace, sebelum kita ngenalin siapa sih tamu kita pada siang hari ini, kita sapa dulu nggak sih sahabat-sahabat Tipot di Ya rumah? dong. Gimana sih kabar sahabat Tipot di rumah? Lagi- Oke, nah sahabat-sahabat Tipot di rumah, pada siang hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kak Grace tahu nggak tamunya siapa? Siapa itu? Penasaran dong. Wow, kebetulan kita kedatangan tamu spesial nih. Nah, kita kedatangan seorang founder dari Duta Wisata Riau loh. Wow. Nah, nanti dengan coach ini kita bakal bicara banyak nih terkait perjalanan karirnya, terus awal mulanya Duta Wisata Riau, serta gimana sih peran generasi muda dalam memulai mempromosikan Duta Wisata gitu. Nah, Hai Coach. Halo semuanya, gimana? Pada puasa nggak? Pasti. Oke. Baik Coach, nih, Coach. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu buat sahabat-sahabat Tipot yang ada di rumah. Oke, baik. Halo semuanya, sobat Tipot ya? Iya, benar Sobat sekali, Bang. Tipot, perkenalkan nama saya Yayat Setiawan, founder dari Duta Wisata Riau. Ya, apa lagi? Mungkin Itu aja ya, mungkin mungkin itu aja. perkenalan Ya, umumnya baik. aja. sahabat-sahabat Tipot kan udah kenal nih dengan coach. Nah, sebelum kita mulai menanyakan pertanyaan ke coach, boleh nggak sih coach tolong jelasin ke sahabat-sahabat Tipot apa sih itu Duta Wisata Riau? Oke, baik. Nah, Duta Wisata Riau itu salah satu ajang ya. Jadi untuk di Riau ini itu ada dua ajang, ada yang namanya ajang dinas sama non dinas. Nah, kita ini ajang yang non dinas, tapi tetap dinas itu mendukung kegiatan kita dengan positif, tetapi mungkin dari segi kayak APBD dan sebagainya itu tidak ada dari dinas. Nah, tetapi tujuan kita sama sih sebenarnya, untuk sama-sama memajukan yang namanya pariwisata, wisata yang ada di Provinsi Riau gitu. Nah, dan banyak juga perbedaan dari kita dan juga ciri khas dari kita gitu. Mungkin nanti kita kulik aja sih. Berarti tujuannya untuk mengapresiasi diri gitu ya coach? Ya, apresiasi diri, terus juga mengembangkan bakat, minat untuk pemuda-pemudi yang ada di Provinsi Riau. Oh, gitu ya, Gitu, Coach. coach. Coach, boleh cerita sedikit nggak, Coach, tentang perjalanan karir Coach dari awal sampai akhir dan sampai sekarang dikenal sebagai founder Duta Wisata Riau. Oke, jujur kaget ya dipanggil coach juga ya, Oh. karena biasa itu anak-anak aku di Duta Wisata Riau, tapi mungkin ya semoga bisa menginspirasi sama semuanya gitu. Terus juga awal asal muasal ya, pertama dari mungkin perjalanan karir saya gitu ya. Saya itu apa ya, di lingkungan keluarga itu didukung untuk minat dan bakat gitu, apalagi kecil juga dulu ya, sebelum bongsor kayak gini lah ya. Sebelum Itu dulu aku apa ya, ikut aktif di model juga di Jakarta. Jadi dulu tuh ada majalah gaul namanya, iseng sih kayak ada kupon gitu ya, jadi isi gitu, terus juga ternyata dipanggil Jakarta. Dari situ tuh ya, dari situ ternyata ada bakat dalam entertainment lah gitu ibaratnya. Terus juga singkat cerita, untuk pengabdian di Provinsi Riau itu aku mulai di 2017. Saat itu ikut di Duta Bahasa. Nah, jadi perdana satu ajang di Riau yang aku ikuti, Duta Bahasa, dari Duta Bahasa. Dan sebenarnya untuk di 2017 tuh banyak ajang yang sudah diikuti gitu ya. Banyak banget, ada Duta Bahasa, Duta Pemuda, Pertukaran Pemuda Antar Negara. Banyak deh pokoknya, pemuda Karang Taruna dan sebagainya. Nah, tetapi dalam proses itu tuh nggak menang nih gitu, nggak menang. Dan dalam bukannya ajang itu ya, ajang-ajang lain yang saya ikuti gitu, yang aku ikuti itu dari setiap ajang tuh diambil hikmah atau belajar lah gitu ya, apa sih di ajang ini ternyata perlunya ini gitu, di ajang ini perlunya ini gitu. Dan nggak banyak juga yang ajang tuh ternyata sudah ada pemenangnya gitu, sudah ada udah dicap-cip lah gitu siapa pemenangnya juga. Dan terus juga
ternyata juga ada sogok menyogok. Nah, ya dari situ ternyata ajang ini ada juga yang tidak benarnya ya gitu ya. Nah, lalu dari pada saat Covid ya 2020 ditunjuk untuk mewakili Riau di ajang Duta Wisata Nasional saat itu di Jambi. Dan juga pasangan aku waktu itu adalah Amanda Sonya yang mana Miss Mega Bintang juga. Ya, Miss Mega Bintang Riau itu juga pasangan kita awalnya, pasangan saya lah gitu untuk mewakili Riau di ajang Duta Wisata Nasional di Jambi. Dan singkat cerita kita alhamdulillah masuk di top 4, dapat gelar Putra Putri Dirga Nusantara Nasional. Keren. Nah setelah itu lanjut lagi nih, harus lanjut nih estafet kita kan, nggak boleh berhenti di saya dan Manda, makanya saya buat Duta Wisata Riau gitu ke depannya. Jadi start dari pembuatan ini 2021 dan ke depannya gitu. Ya sempat struggle ya gitu, dimana dengan kategori saat itu tuh ajang itu ya balik lagi yang saya bilang ada yang namanya sogok dan sebagainya. Jadi untuk bisa believe ke orang itu tuh susah gitu untuk bisa kita tarik menjadi bagian dari kita gitu. Dan ya alhamdulillah dari 2021 sampai hari ini udah 100-an lebih anak-anak kita gitu ya. Dan ya kita punya ciri khas, intinya kita tuh jujur aja sih. Kita boleh tanya, boleh testimoni sama anak-anak yang ada di Duta Wisata Riau, bagaimana mereka prosesnya, bagaimana pemenang itu tuh rata-rata tuh yang nggak terduga gitu, karena kita tuh mencari orang yang yang benar-benar mau niat gitu. Apalagi tahun ini 2026 itu tema kita leader gitu, jadi bukannya sekedar dia aktif tapi dia bisa mengayomi sekelilingnya gitu sih. Wow. Aku dengar ceritanya agak speechless, kaget gitu ya. Panjang ya. Dan juga ternyata Duta Wisata ada juga ya sogok menyogoknya dan ternyata ada main orang dalam. Bukan Duta Wisata ya. Maaf. Maksudnya tapi ajang lainnya. Gitu. Tuh dengar sahabat-sahabat di rumah, coach aja awal mulai karirnya tuh dari iseng ya. Iseng Sampai berhadiah. Sekarang ya. Nah, coach tadi kan coach udah cerita panjang lebar ya dari awal mulanya coach sampai sekarang. Nah, pasti di setiap perjalanan coach itu ada titik di mana coach hampir menyerah nih. Nah, kira-kira gimana cara coach mengatasinya itu hingga bisa bangkit lagi gitu? Oke, untuk menyerah memang kita tuh setiap manusia ada porsi titik di mana kita tuh lelah ya, iya, benar. Dan atau menyerah gitu. Tapi baik lagi sih kalau kita punya mimpi ya, kalau kita punya mimpi itu kita pasti bisa bagaimana cara mewujudkannya gitu. Memang ketika kita gagal itu nggak apa-apa kalau kita menangis gitu, kita nyerah gitu. Tapi after dari semua itu gimana sih kita bangkit ya, kita yang tahu caranya gitu. Apakah mungkin kita mulai dengan sesuatu yang baru gitu, dan kita listkan dulu apa yang kita inginkan gitu, mimpi apa yang kita lakukan, dan ketika kita sudah listkan semuanya itu pasti kita bangkit lagi untuk bisa mewujudkannya gitu. Karena hanya orang yang punya niat yang tinggi, bersungguh-sungguh yang bisa mewujudkan mimpi kita. Jadi boleh menyerah tapi jangan berlarut dari kenyerahan itu gitu. Kesedihan itu ya. Kesedihan itu bagaimana cara setelah itu kita bangkit lagi, kita belajar lagi, karena nggak ada yang namanya manusia sempurna ya. Benar, semuanya ada titik di mana kita tuh bisa menyerah, bisa nangis gitu. Tapi ya pada saat itu ketika kita sudah habis di titik itu kita harus bangkit lagi gitu sih. Benar. Jadi menyerah itu hal yang wajar, tapi jangan sampai berlarut. Benar. Gitu loh. Oke. Nah, coach tadi kan cerita awalnya mulainya gara-gara iseng-iseng. Tapi ada nggak coach seseorang atau siapa sih atau apa sih yang jadi inspirasi coach sampai akhirnya tertarik buat terlibat di dunia pariwisata khususnya di Riau? Kalau untuk idola gitu ya coach. Idola atau tokoh ya gitu. Yang buat tertarik. Ada nggak coach? Sebuah mungkin coach gitu. Orang tua pasti itu salah satu inspirasi gitu. Cuman paling ada namanya, kalau kalian tahu, Nadine Chandra Winata ya. Itu salah satu penggiat dari sosial dan wisata juga. Bagaimana dia juga putri Indonesia ya, dan sangat menginspirasi bagi aku ya untuk dia berani terjun untuk
menyuarakan yang namanya, kalau di sana dia di Bali ya kebetulan itu punya sea ataupun pantai lah gitu ya untuk Tugu Karang dan sebagainya gitu, dan juga banyak sih sebenarnya tokoh-tokoh kayak Cinta Laura dan sebagainya gitu. Cinta Ya, dan yang pasti apapun itu semuanya kita ambil apa ya, nilai-nilainya apa ataupun positif yang bisa dia lakuin itu sih. Itu ya Rangga. Ternyata coach juga punya idola guys. Pasti dong. Ya, Yang last itu- minute sih ini sejujurnya. Oke, sekarang kita kalau gini coach, gimana sih awal mulanya coach ini mendirikan duta wisata duta wisata Riau gitu coach, awal ada. mulanya? Ya, yang tadi informasi yang tadi ya, ataupun dari cerita yang tadi, dari proses ketika saya nasional, lanjut biar estafetnya lanjut, ya udah saya buat untuk duta wisata Riau ini gitu. Sebenarnya kalau dikata iseng enggak juga sih, karena saya ingin merubah mindset yang ada di provinsi Riau ini ataupun semua pelaku pageant, bahwa enggak semuanya itu curang gitu, enggak semuanya itu money politik gitu. Tinggal lihat lagi latar belakang setiap ajangnya gitu, dan sejauh ini kita selalu berpegang teguh seperti itu, dan kita tidak sekedar modal selempang gitu ya, kita benar-benar aksi nyata. Terbukti kita selalu bekerjasama dengan pengelola wisata, ada Agrowisata Pelangi, terus juga ada yang namanya Okura gitu, dan kita sampai hari ini kerjasama dengan itu sih. Dan juga tambahan ya, aku juga bangun yang namanya Sobat Petualang. Nah, Adventure gitu ya. ya, Sobat Petualang. Nah, jadi bagian dari risetnya aku untuk karena kan mungkin ada yang namanya bagian sama anak-anak, ada yang aku harus riset sendiri gitu. Nah, kebetulan aku bareng dengan teman sahabat lah namanya Safan Rifki, dan di situ kita explore di berbagai daerah gitu, termasuk juga di Riau. Banyak yang kita explore untuk mulai dari air terjun dan alamnya gitu, dan ya itu yang akan setelah dari riset itu saya terapkan ke anak-anak gitu sih. Jadi coach kayak membagi ilmu gitu ya coach? Iya, dari riset dari itu. Oke. Nah, coach, kalau boleh tahu apa tujuan utama dibentuknya duta wisata Riau ini khususnya di daerah Riau? Karena banyaknya orang yang kurang tahu di Riau ini banyak wisata gitu ya. Iya. Kemana sih kalau orang dia pergi pasti ke Sumbar. Sumbar, gitu iya kan. benar sih. Termasuk saya sih gitu kan. Iya. Cuman back lagi ternyata Riau ini banyak ya, Hidden banyak. gem ya. Hidden gemnya banyak. Orang cuma tahu yang namanya Batu Dinding, orang cuma tahu yang namanya, banyak orang nggak tahu kalau ternyata di Riau, di Pekanbaru sendiri itu ada namanya Kampung Senaplan. Nah, ada kita di kota ini ada namanya perkampungan juga namanya Kampung Senaplan ya, di mana Tugu titik 0 km kita itu di dekat bawah jembatan Siak. Itu juga ada perkampungan loh, kalau bisa ditelusuri gitu, dan orang nggak banyak tahu ada namanya Makam Mahrum dan sebagainya. Nah, itu dasar kita bagaimana cara kita tuh mengedukasi bahwa Riau ini tuh banyak loh spot wisata yang bisa kita eksplor gitu, nggak hanya sekedar kafe ya kan teman-teman. Pada saat banyak kok sekarang, justru alhamdulillah sekarang 2 tahun terakhir ini tuh banyak tempat nongkrong yang berbasis wisata. Coba kalau kalian lihat sekarang ada di Jembatan Siak. Nah, bagaimana cara dia memadupadankan kuliner, juga explore dari wisata, termasuk juga alam, panorama gitu. Dan semoga di titik-titik lain juga ada. Kayak di Siak kan juga ada tuh dekat depan Istana Siak kan sudah ada kulineran, terus juga ada Kayak street food gitu. street food juga, ataupun live musik gitu. Terus juga di jembatan daerah Siak juga ada lift gitu kan. Jadi banyak sebenarnya Riau ini potensi wisata banyak, cuman mereka kurang edukasi aja gitu. Dan itulah pentingnya duta wisata. Dan kalian juga sebagai mahasiswa pariwisata, bagaimana cara kalian juga ikut terlibat mempromosikan provinsi Riau, karena kalau enggak kita semua siapa lagi gitu. Gitu sahabat-sahabat Tipot yang mungkin belum tahu ya, ternyata di Riau ini Masih ada ada loh loh. tempat yang nggak kita tahu. ya nggak harus pergi ke luar daerah juga. Oke. Nggak harus cuman kafe juga. Oke. Gitu.
Nah, lanjut nih coach. Waktu pertama kali membangun program ini, apa sih tantangan coach terbesar menghadapinya? Yang coach hadapi gitu loh. Duit. Oh, duit. Jujur ya, karena kita berdiri sendiri gitu teman-teman. Jadi benar-benar struggle itu ya buntung ya kalau dipikir setahun 2 tahun itu tidak ada, kita kasih proposal, kita kasih tahu tujuan kita dalam buat ini. Cuman baik lagi karena baru mungkin ya saat itu, jadi kurang kepercayaannya atau kurang SDM-nya itu yang membuat struggle saya pribadi sebagai pendiri gitu. Tapi 2 tahun setelah itu alhamdulillah tidak buntung lagi ya, maksudnya itu ya alhamdulillah bisa gaji panitianya itu kan, bisa banyak sponsor yang datang gitu ya, itu proses sih gitu. Jadi 5 tahun saya buat Duta Wisata Riau ini asam manisnya ada gitu, tapi jujur bagi saya apapun itu tujuan saya tuh ingin teman-teman tuh bisa berkembang gitu. Terbukti banyak alumni yang berkembang, salah satunya mungkin partner saya itu Manda ya, Miss Mega Bintang kita. Bisa teman-teman lihat semua bagaimana suksesnya di setiap event dia selalu dipakai gitu teman-teman, produk dan sebagainya. Terus juga banyak juga anak didik saya yang udah di luar dari Duta Wisata Riau berkembang, bisa kayak sebagai pemateri, model video klip juga ada gitu dan sebagainya. Jadi ya itu tujuan saya, karena saya tidak mengikat semuanya gitu. Jadi ketika udah Duta Wisata, karena ada nih ajang itu yang wajib kontrak setahun gitu, dan kita nggak, intinya kecuali winner itu kan memang wajib karena dia icon ya. Tapi di luar dari itu saya bebaskan teman-teman semua itu untuk bisa explore, berkembang, dan ketika tidak dihargai di tempat lain, silakan datang rumah kalian Duta Wisata Riau itu sih. Benar. Tempat bercerita ya coach. Nah, coach, dalam proses mendirikan Duta Wisata ini, apakah coach juga harus mengurus legalitas atau lisensi tertentu supaya organisasi ini bisa diakui secara resmi? Baik, kalau untuk legalitas label ataupun hak cipta kita sudah. Cuman untuk legalitas secara hukum, notaris itu tahun ini sih prosesnya gitu. Karena ya mengingat lagi semua itu butuh fulus lah ya untuk bisa. Jadi ya makanya mungkin tahun ini dari setiap tahun itu kita selalu nabung, ataupun ya tahun inilah mungkin semua impian itu terwujud. Kita bakal bangun CV atau PT, kita juga bakal bangun base camp, bakal teman-teman atau alumni bisa jadi guru untuk beberapa gitu. Jadi kita juga bangun pelatihan gitu. Jadi bagaimana ya mereka bukan hanya sekedar dapat titel, tapi bagaimana menghasilkan cuan lah gitu ke depannya gitu. Itu sih. Terus coach gimana sih proses pemilihan atau pembinaan Duta Wisata Riau itu? Kalau dari apa coach sendiri gitu? Ya, proses pembinaannya pertama mungkin di berbagai ajang itu ada yang namanya struktur pembina 1, pembina 2 gitu ibaratnya, atau tokoh-tokoh yang terlibat lah gitu, pembina siapa gitu ya kan, yang berpengaruh gitu ya, nah kalau kita tuh tidak seperti itu. Jadi kita tuh benar-benar alumni semuanya yang bergerak gitu untuk membina anak-anaknya gitu. Terus juga untuk prosesnya tentu kalau dari tahapannya itu ada namanya tahap pemilihan, audisi lah ya. Terus juga ada prakarantina, ada namanya karantina, tugas, dan dari proses mereka itu nanti dirangkum nilainya baru dapat top 12 ibaratnya gitu kan, dari top 12. Nanti pada saat grand final baru di reset lagi kembali 0. Nah, mereka berjuang untuk bisa masuk ke top 6 sampai dengan mencari winner. Nah, itu intinya proses top 12 itu ditentukan pada saat mereka dari prakarantina, tugas-tugas yang diberi, terus juga karantina. Nah, setelah itu dapat top 12, direset lagi kembali 0 nilainya, dan berjuanglah mereka di panggung tersebut, karena katanya ada panggung itu ada panggung ajaib katanya gitu ya. Jadi ya mereka yang berjuang setelah itu untuk proses tahapan sampai ke winner gitu. Nah gitu sahabat-sahabat Tipot yang pengen join Duta Wisata Wisata udah dapat gambarannya nih gimana banyak cara yang dilewati. Kalau Kak Grace gimana? Ada tertarik mau join juga? Ada sih. Pengen ngelewatin gimana sih karantina itu gitu loh. Iya. Nah coach,
program atau kegiatan apa aja sih yang udah dilakukan di Duta Wisata Riau untuk mempromosikan pariwisata atau budaya di Riau? Nah ya, karena kita memang aksi ya gitu, jadi kita nggak modal selempang. Tentu sudah banyak perubahan yang kita lakukan. Salah satunya objek pilihan kita itu Taman Wisata Okura. Itu kita ada namanya program Perata petunjuk arah wisata, Perata ya disingkat ya. Nah jadi gimana? Biasanya kita atau semuanya lah itu kalau kita ke berwisata pasti kita bingung nih di mana sih toiletnya, ya kan? Benar. Ini gazebo-nya mana? Nah makanya kita observasi dulu wisata tuh kurangnya apa gitu. Nah di Okura itu masih banyak kurangnya Perata ibaratnya atau petunjuk arah. Nah situlah tugas kita sebagai duta wisata, gimana kita aksi ya, kita buat petunjuknya gitu. Terus juga di Okura itu karena ada sungai ya, jadi sering abrasi, jadi kita juga ada penanaman itu sih. Terus juga dari program itu dari 2026 ini kita udah terapin juga ke depannya gitu sih. Salah satu yang dampak lainnya itu edukasi sih. Nah anak-anak kita banyak yang menjadi pemateri edukasi wisata, edukasi branding diri gitu. Berkaitan bukan hanya tentang wisata tapi tentang public speaking, tentang how to improve yourself gitu kan, bagaimana cara bisa berkembang ke depannya gitu. Nah itu sejauh ini proses yang sudah kita lalui gitu. Berarti mereka turun lapangan gitu ya coach? Harus diwajibkan turun lapangan dan gitu. juga harus ekstrovert ya coach ya? Jiwa sosialisasinya tinggi banyak gitu. juga introvert sebenarnya, tapi ya mereka harus. Tapi ya itu proses sebenarnya, dan apalagi kalau punya lingkungan yang mau berproses sama dia, pasti juga akan berproses menjadi orang yang tidak hanya sekedar diam tapi dia juga karena rata-rata kalau orang yang ikut duta wisata ataupun ikut ajang itu dia pasti akan keluar dari zona nyaman. Iya, Dia akan melakukan sama kayak kalian kampus gitu ikut BEM pasti pengen mencoba sesuatu yang baru. Gitu. Jadi pengembangan skill gitu loh. Ya benar. Terus coach di Duta Wisata Riau ini juga ada nggak bekerja sama dengan pemerintah daerah atau dinas pariwisata gitu? Nah dinas wisata itu kita kerjasamanya dalam segi persetujuan ataupun dukungan lah ibaratnya gitu. Karena baik lagi mungkin di setiap daerah itu ada namanya ajang unggulan ya kan, memang udah di APBD-in gitu. Tapi ajang selebihnya itu lebih ke dukungan gitu, dan kita menghargai itu. Yang penting kita didukung, dan kalau kegiatan-kegiatan yang kalender event pariwisata kita juga hadir. Terus di luar dari Riau kita tuh intinya tuh menerima siapapun yang mau bekerja sama dengan kita gitu, dan baik instansi, dinas gitu, dan sejauh ini tuh banyak juga yang sudah support dari berbagai daerah gitu. Karena apalagi anak-anak di daerahnya ikut andil untuk duta wisata, jadi tentu mereka akan support gitu sih. Jadi terbuka untuk umum lah ya coach. Ya. Dan mungkin beda salah satu dari kita tuh, kalau biasa kan setiap ajang tuh kayak di Kampar dikasih cuma 2 pasang, satu pasang, siap 1 pasang. Nah kalau kita tuh enggak, kita merangkul semuanya yang mau datang gitu. Itu perbedaan kita. Kenapa? Karena bagi kita tuh nggak baik kita tuh bukan memutuskan rezeki ya, tapi memutuskan potensi anak-anak gitu. Dan kita menerima siapapun itu, makanya beda kita. Dan kita tidak mau membuat duta wisata Kampar, contoh duta wisata Siak dan sebagainya, kita nggak membuat itu karena ya baik lagi kita nggak mau membatasi pengembangan setiap anak-anak gitu. Pasti semua tuh mau punya potensi, baik itu dia berkulit hitam putih, kurus gendut, iya benar, keriting ataupun lurus rambutnya, intinya kita terima semuanya gitu, nggak ada batas-batasan gitu sih. Nggak ada perbedaan. Intinya selagi dia punya niat untuk sama-sama majukan wisata, kita terima semuanya. Nah selain itu coach, ada nggak organisasi yang mungkin udah sampai sekarang maksudnya yang udah bekerja sama Duta Wisata Riau? Organisasi banyak sih sebenarnya gitu, kayak di Inhil itu ada putra putri Inhil, dan banyak sih sebenarnya gitu untuk organisasi-organisasi. Kalaupun kampus juga ada, dan mungkin kedepannya gitu kita kerjasama dengan sekolah-sekolah sih gitu. Bagaimana ya sekolah-sekolah, kalau kampus kan otomatis pasti ada setiap BEM-nya gitu. Nah sekarang kita tuh gencar di sekolah-sekolah juga, gimana caranya anak-anak itu aktif mengetahui ekskulnya pengembangan
diri berbasis wisata dan sebagainya itu sih ke depan. Untuk sekolahnya itu coach ada tingkatnya entah SD, SMP gitu atau SMA? SMA sih harusnya. Oh, Yang SMA. paling diprioritaskan. Tapi nggak menuntut siapapun itu baik itu SD tingkatnya. Cuman saat ini prioritinya itu ya SMA Kalau sih. sekolah SMA. Karena kan tujuan kita tuh after dari pengembangan itu dia akan kita tarik untuk jadi duta wisata Riau karena umur 16 tahun ke atas itu bisa ikut nanti baru ikut ke ajang nasional. Gitu sih. Tuh, dengar sahabat-sahabat Tipot yang umurnya 16 tahun. Udah boleh join nih. Terus coach kan zaman generasi sekarang ya, generasi Gen Z, Gen Z ya lah bahasanya. dibilang. Nah, itu coach kualitas apa yang penting menurut coach yang harus dimiliki oleh seorang duta wisata? Kadang kan rata-rata Gen Z ini ada yang pemalu gitu dalam mengapresiasi dirinya gitu. Pertama jangan malas sih. Jangan malas. Karena rata-rata saat ini Gen Z itu malas gitu, apa-apa malas kayak udahlah nggak usah ini nggak situ. Akhirnya ketinggalan gitu. Sama lah kayak kalian nanti ya, kalau kalian malas-malas pasti ketinggalan nanti skripsi dan sebagainya gitu ya. benar sekali. Nah itu pertama niat, nawa itulah ibarat. Niat dulu, niat tuh harus punya motivasi. Aku tuh mau jadi apa ke depan gitu, mau jadi apa ke depannya gitu. Karena dari sana kita tuh tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Intinya keluar dari zona nyaman. Dari zona nyaman tuh jangan malas. Setelah dari jangan malas harus punya you have to dream. Jadi harus punya mimpi. Gitu. Karena kalau ada orang yang memang orang yang hidup tuh ya lempeng aja gitu, nggak punya mimpi. Yang penting bisa makan, bangun tidur, gitu ya kan. Nah, tapi ada orang yang mempunyai tekad untuk mimpi. Nah, tinggal kalian pilih yang mana. Kalau kalian pengen ke depan yang susah tidak diremehkan orang, kalian punya mimpi gitu. Dan dasar itu bisa membuat diri kalian tuh jauh dari beda. Mungkin nggak kerasa saat ini atau sebulan, setahun, tapi 5 tahun ke depan kalian akan merasakannya. Baik lagi contoh, pada saat bukber di Duta Wisata itu Kak Amanda itu menjelaskan dari dia ikut Duta Wisata Riau di 2021, prosesnya 5 tahun ke depan kalau kalian lihat pasti maju terus. Mulai dari dia ikut Miss Mega Bintang, mulai dari sekarang dia punya usaha dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh nyata bahwa semua itu berawal dari mimpi gitu. Jadi dari kita punya mimpi itu kita bisa menentukan masa depan kita tuh 5 tahun ke depan tuh mau jadi apa gitu. Jadi tulis mimpi kamu, tulis mimpi kalian semuanya, dan bagaimana cara kalian mewujudkannya itu dari struggle-nya kalian menjalani kehidupan ini gitu. Ketika kalian gagal yang tadi, jangan menyerah, pahami atau pelajari dari kegagalan itu. Contoh, mungkin aku kurang kalau dalam ajang gitu, mungkin tahun pertama nih aku kurang dalam segi public speaking. Oke, aku belajar ikut kelas public speaking. Tahun kedua nggak berhasil juga. Mungkin kurang di pengetahuan ataupun kebahasaan, ya udah belajar untuk kebahasaan, belajar bahasa Inggris ataupun pengetahuan digali lagi gitu. Sampai titik di mana kita tuh berhasil gitu. Jadi jangan pernah kenyang untuk yang namanya proses gitu. Kita tuh harus haus untuk bisa belajar dan proses itu sih. Itu Jadi sahabat-sahabat jangan Tipot. malas. Iya, dan hidup itu juga dari cerita maksudnya dari penjelasan coach ini, hidup itu pilihan ya. Ya, benar, ada di tangan sendiri. Tangan Kita sendiri, yang kita mengatur mau gimana milih. ke depannya. Nah, coach, sobat-sobat, kami mau nanya nih, maksudnya kayak sejauh ini udah sampai mana perkembangan duta pariwisata yang ada di Riau? Ya, menurut coach sendiri, Coach pandangan sendiri. coach gitu loh. Oke, dari wisata ya. Wisata alhamdulillah kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu sebenarnya ada up down-nya gitu ya. Apalagi waktu zaman Covid ya, itu enggak muluk, itu benar-benar semuanya serba di rumah. Tapi kalau kita lihat saat ini tuh adaptasi wisata tuh banyak ya, udah mulai beransur banyak. Ada yang namanya tadi ya wisata berbasis kuliner gitu. Ada yang wisata berbasis busana gitu. Tinggal bagaimana caranya kita tuh gencar untuk ataupun peduli terhadap wisata tuh harus meningkat terus gitu. Jangan sampai kepedulian kita terhadap wisata itu berkurang. Apalagi kalian sebagai mahasiswa pariwisata kan juga harus cari gimana caranya agar masyarakat kita tuh terus minat terhadap wisata. Banyak kok sekarang yang udah dilakuin oleh dinas juga, pemerintah juga gitu. Dan komunitas juga. Jadi semuanya itu kita harus terlibat, saling bahu membahu, komunitas, dinas, pemerintah,
kampus yang berbasis wisata pariwisata itu juga saling bahu membahu untuk bagaimana caranya biar wisata di daerah itu terus meningkat gitu dari observasi gitu. Apalagi banyak wisata tertinggal saat ini yang cuma kadang ada yang viral abis sudah lenyap aja di telan bumi gitu. Nah, bagaimana cara biar eksistensi wisata itu terus meningkat, ya dari kita semuanya harus memikirkannya gitu. Itu sih. Kalau gini coach, kan tadi coach ada bilang tuh sebenarnya di Riau ini banyak sih destinasi wisata yang orang lain belum tahu, hidden gem lah bahasanya. Nah, apa salah satu potensi sebenarnya ada destinasi wisata di Riau ini yang menarik, cuman ya belum banyak dikenal orang aja gitu. Sebenarnya ini wajib banyak orang tahu gitu loh. Banyak sih kebetulan kan yang saya bilang tadi, saya juga punya observasi yang namanya sobat petualang tadi ya gitu, dimana saya sama Safarifki tadi itu benar-benar kita eksplor di Riau tadi gitu. Banyak di Kampar sendiri itu aja ada namanya banyak sih sebenarnya yang kita eksplor gitu. Salah satunya itu lupa ya coach saking banyaknya. Iya, ataupun Putri Kayangan juga bisa gitu. Jadi sebenarnya tuh banyak surga tersembunyi ada di Riau ini, kita cuma kurang diekspor aja. Nah, alam berarti itu ya coach? Iya, air terjun gitu kan. Nah itu tugas kita sih sebagai organisasi untuk bisa melestarikannya gitu, dan tinggal bagaimana cara kita tuh meriset sih tempat-tempat yang kurang dijamai itu sih. Nah, coach, menurut coach sendiri peran generasi muda sekarang untuk mempromosikan wisata itu sebesar apa sih coach? Kalau dikatakan besar kurang masih ya, karena baik lagi lebih banyak orang yang nongkrong di kafe daripada menjelajahi alam. Cuma sebagian orang yang peduli terhadap alam ataupun orang yang benar-benar niat untuk bisa berwisata itu gitu. Tapi balik lagi banyak juga yang sudah mau berwisata, kayak organisasi yang ikut, kayak contoh di Duta Wisata tadi ya, kita ini ya gitu. Tentu ketika dia sudah punya titel, dia sudah punya tanggung jawab. Dari tanggung jawab itulah dia harusnya bisa mengeksplor wisata tersebut gitu. Tapi di luar dari itu, pemuda-pemudi saat ini tuh banyak yang berwisata tuh ketika viral gitu, ketika ada sesuatu daya tariknya gitu. Makanya pengelola wisata ataupun dinas terkait harus bisa mencari daya tarik tersebut untuk bisa pemuda-pemudi di Riau ataupun dimanapun berminat untuk berwisata gitu. Terus coach, kan coach ada itu namanya yang selain Duta Wisata ini kan ada yang mengeksplor alam itu kan coach. Itu tuh coach ada cara mendaftarnya gitu, harus ada daftarnya gitu. Kali itu kebetulan kami berdua aja sih gitu. Karena gitu ya, coach. Berawal dari apa sih namanya hobi gitu. Kita tuh selain dari air terjun, kita sering eksplor terjun, kita juga mendaki gunung gitu. Kalau kedepannya kita bakal buka pendaftarannya kita nggak tahu gitu, tapi palingan yang kita tuh mengajak sih namanya, kayak buka open trip gitu tuh bisa. Kedepannya akan kita buka open trip gitu ke depan. Dan baik lagi dari situlah hasil riset saya untuk bisa mencari tahu wisata mana yang akan kita eksplor ke depannya. Masih ada rencana ke depannya mau eksplor apa coach? Banyak. Kayak banyak sih. Spoiler. Banyak, nanti lah. Cek aja di IG Sobat Petualang kalau mau. Cek ya guys. Nah coach, menurut coach sendiri gimana sih caranya generasi muda, apalagi nih yang sobat-sobat Tipot ini kan emang yang generasi muda yang paling banyak ya, supaya bisa ikut atau aktif mempromosikan wisata di Riau? Oke, untuk aktif ya pertama tuh palingan harus punya, sebenarnya nggak harus punya organisasi sih, siapapun itu bisa berperan aktif untuk memajukan wisata ataupun promosikan wisata. Tapi rata-rata itu orang yang punya motivasi tinggi itu orang yang sudah berorganisasi sih gitu. Nah, dan juga memang dia hobi gitu. Kalau dia punya hobi alam gitu, dan rata-rata saat ini tuh orang yang hobi alam orang-orang yang putus asa dan putus cinta gitu. Oh my god. Itu sih. Jadi apalagi
saat ini media sosial ya, dia membuat kuotas dan sebagainya, dia, Dia bisa Iya. dia pergi ke alam. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Di balik dia kesusahan dia itu ternyata ada keberuntungan bagi wisata tersebut. Itu tuh hal yang positif sih. refreshing lah gitu ya. Refreshing ya. Dan nggak terlalu sedih banget. Nah coach, kami mau tanya nih, dari sepanjang perjalanan karir coach ada nggak atau momen apa yang paling berkesan yang Paling paling coach alami. iya benar sekali. Momen berkesan paling dirasain ya itu jujur 2 tahun terakhir ini sih gitu. Kenapa tuh coach? 2 tahun terakhir ini itu apa ya? Ya itu tadi benar-benar menikmati alam sih, bareng sama teman aku tadi ya itu ya yang sobat petualang. Bagaimana caranya bisa ngekspor tuh lebih banyak gitu, yang biasanya itu cuman bekerja gitu ya, cuma ya membantu untuk duta wisata, tapi me time-nya kurang. Nah 2 tahun terakhir ini itu benar-benar ekspor gunung. Terakhir tuh aku gunung tuh udah lama waktu SMA. Nah tapi setelah itu tuh sekarang tuh benar-benar ekspor gunung. Memang di Riau saat ini kita kan gak banyak gunung ya, cuma ada bukit. Tapi ya kita pergi ke daerah tetangga Sumatera Barat. Tapi terlepas dari itu tuh momen terbaik sih menurut aku pribadi. Gimana caranya aku menghadapi tantangan, karena banyak orang yang berpikir ataupun termotivasi pada saat sampai di atas untuk mendaki gunung ya, terutama ya untuk mengabadikan. Tapi orang nggak tahu perjuangan Perjalanannya. treknya itu yang Aduh, sebenarnya itu. sakitnya kayak mana? Iya, dari trek itu kita tuh belajar banyak gitu, banyak bersabar, terus juga menikmati setiap alam momen gitu, saling bertukar pikiran sama yang kita ajak gitu. Dan bagi aku 2 tahun terakhir ini tuh hal yang momen berkesan sih gitu. Dan dari situlah asal muasal apa ya, ternyata ada sisi apa ya untuk bisa banyak mengekspor tempat lain gitu. Jadi sisi itu yang ke depan yang bisa aku lakukan, mungkin entah nanti kemana ke depannya gitu, berbaur dengan wisata dan alam itu sih. Coach tahu lah kan coach yang dulu pernah mungkin sampai sekarang masih viral ya coach yang apa tuh Pacu Jalur. Nah itu kan termasuk salah satu destinasi wisata di Riau ya. Nah menurut coach ini apa yang perlu dilakukan supaya pariwisata di Riau ini bisa terkenal lagi seperti mau di nasional maupun internasional kayak misalnya yang Pacu Jalur tadi. Selain itu gitu coach. Sebenarnya Pacu Jalur tuh kan sudah ada dari lama ya. Cuma kenapa viral itu kan karena media sosial ya kan. Iya, Apalagi di stage oleh penyanyi internasional juga, ataupun apa ya selebgram ataupun konten-konten kreator yang ada di media sosial. Nah, berarti tandanya media sosial itu berperan penting terhadap wisata juga gitu. Nah, bagaimana cara biar tetap banyak eksistensi wisata ataupun viralnya wisata itu ya tentu dari kita semua. Bagaimana kita ketika kita berwisata nggak hanya sekedar menikmati tapi kita viralin, kita buat kenangannya, kita buat kontennya gitu. Dari situ ya balik lagi sih sebenarnya itu rezeki ya kan, gak ada yang tahu. Tapi ketika kita tuh mengabadikan setiap momen, gak ada yang tahu, tiba-tiba nanti orang tertarik dengan momen itu gitu, ataupun lokasi itu gitu, ataupun atraksi itu gitu. Dan Pacu Jalur memang salah satu hal yang menarik ya, di antara Indonesia, Riau salah satu hal yang Pacu Jalurnya lah yang selalu diminati gitu. Cuman untuk meningkatkan viral yang lainnya gitu ya balik lagi apa sih yang unik dari setiap daerah termasuk di Riau gitu. Banyak kok sebenarnya yang bisa kita viralkan gitu. Kita punya agenda yang namanya yang ada di Selat Panjang yang cuanci apa sih namanya itu? Yang wisata, pokoknya banyak sebenarnya bisa kita viralkan. Dan tinggal kita bagaimana cara kita tuh untuk bisa mempromosikannya. Pemasarannya yang coach. Pemasarannya benar, marketingnya lah gitu. Iya. Kan sekarang kan udah ada media sosial gratis lagi. Kayak misalnya upload di Instagram, di TikTok gitu. gitu. Nah, coach untuk kedepannya nih, apa harapan coach untuk Duta Wisata Riau ini nantinya? Yang udah coach dirikan ini. Oke, untuk harapannya
ada atau tidaknya saya ke depannya gitu, karena kan kita nggak ada yang tahu ya kan. Harusnya bisa terus berjalan gitu, Duta Wisata Riau makin dilihat dan tetap berpegang teguh yang namanya kejujuran gitu. Karena kalau seandainya sama setiap ajang itu nggak ada pembedanya, ya buat apa, harus ada ciri khas. Dan palingan ya meskipun kita tidak ada keterikatan kontrak, saya bebaskan anak-anak untuk bisa kemanapun, dan rata-rata gitu sih, ketika dia dibebaskan dan ketika dia nggak dihargai, dia balik lagi ke rumahnya, ke Duta Wisata Riau. Dan termasuk kedepannya semoga alumninya ataupun angkatannya itu selalu mengingat bahwa rumahnya itu ada gitu dan harus dilihatin terus. Dan semoga kedepannya Duta Wisata semuanya itu berkembang, bisa maju terus, dan banyak kreativitas yang dibuat. Tentu jangan lupa untuk bisa misinya apa itu, meningkatkan atau mempromosikan wisata di Riau agar dikenal oleh khalayak umum itu sih. Gitu. Nah Coach, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih ya. Nah kita kan dari tadi asik ngebahas Duta Wisata Riau, wisata Riau. Nah dari tadi duta apa perkembangannya. Terakhir nih Coach, biar sahabat-sahabat di rumah juga tahu gimana cara Coach untuk mengajak nih para sahabat-sahabat di rumah untuk tertarik masuk ke Duta Wisata Riau ini. Ya, nah bagi teman-teman semuanya yang ingin mengembangkan minat ataupun potensi teman-teman bisa daftar di Duta Wisata Riau. Karena kita tuh nggak hanya sekedar modal selempang yang saya bilang tadi, tapi gimana kita tuh aksi, kita benar-benar menilai ataupun belajar kalian semuanya untuk pengembangan diri kalian. Jadi banyak potensi yang bisa kalian kembangkan, bukan hanya sekedar wisata, tapi bagaimana cara kalian tuh juga mulai dari public speaking, mulai dari kebahasaan, wawasan gitu, modeling, semuanya bisa kalian kembangkan di Duta Wisata Riau. Oh gitu ya sobat-sobat Tipot di rumah. Nah nggak terasa nih kita udah ngobrol panjang juga, Coach udah berbagi cerita, sharing pengalaman, wawasan. Ini benar-benar menginspirasi banget, terutama buat sobat-sobat Tipot yang ada di rumah. Apalagi yang kaget itu Kak, yang bagian Coach bilang ternyata di Duta juga ada sogok menyogok loh. Oh ya itu. Itu Coach bener pernah ngalamin Coach? Ya. Pernah ngalamin di 2017 dan sudah ada pemenangnya saat itu, dan saat itulah saya buat Duta Wisata Riau agar tidak ada yang kayak gitu karena sampai mungkin sampai hari ini banyak juga kayak gitu, cuma kita kan tutup mata atau nggak tahu ya. Intinya teman-teman semua tuh memilah dan memilih setiap ajang yang mau diikuti gitu, harus lihat dulu backgroundnya agar kalian tidak tersesat di ajang tersebut. Nah nggak terasa nih sobat-sobat Tipot di rumah, udah panjang nih cerita kita. Coach ini juga udah berbagi pengalaman, cerita, bahkan ilmu yang penting banget buat kita. Benar. Nah semoga dari apa yang Coach sampaikan tadi bisa jadi inspirasi nih buat kita, tapi juga generasi muda yang lainnya lagi mendengar kita saat ini, agar lebih peduli dan ikut berkontribusi dalam mempromosikan pariwisata, terutama juga yang ada di Riau gitu. Nah betul sekali Rangga. Kami mau mengucapkan terima kasih banyak buat sobat-sobat Tipot yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kami tutup acara ini, saya Grace dan aku Rangga. Sampai jumpa di episode Tipot selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.